say? Are you looking for Reagan? There she is. Are you looking for Reagan? She burns in hell! Sejak kematian istrinya 12 tahun yang lalu, Victor membesarkan anaknya yang bernama Angela sendirian. Tragedi dimulai saat Angela dan temannya Catherine hilang 3 hari di hutan. Pasca kejadian ini, keduanya dirasuki oleh entitas setan misterius, dan di sini Victor berusaha menyelamatkan anaknya dengan mencari seseorang yang mengetahui akar masalah yang terjadi. Sosok Chris diyakini bisa menyelesaikannya. Siapakah Chris dan bagaimanakah nasib kedua anak perempuan yang dirasuki setan tersebut? Daripada gabut, mending kita lanjut. Diceritakan awal film bermula di sebuah tempat wisata yang bernama Haiti. Di sini terdapat seorang kang foto bernama Victor dan dia ditemani ayahnya yang bernama Soren. Liburan mereka berjalan dengan lancar, bahkan di sini Soren diberkati oleh seorang praktisi pudu setempat untuk melancarkan kelahirannya. Setelah semuanya beres, Soren pun istirahat dan tapi sialnya, di sini Soren kurang beruntung. Sang suami sangat sedih ketika melihat istrinya yang sudah terluka akibat dari gempa. Akibat gempa tersebut, banyak sekali korban yang luka-luka. Lalu Pak Dokter berkata, keadaan istrimu sekarang sangat lemah dan Victor harus memilih mau menyelamatkan istrinya atau bayi yang ada di dalam kandungannya. Dan akhirnya, Victor pun memutuskan untuk memilih anaknya. 13 tahun kemudian, di sini Victor sudah berhasil membesarkan anaknya yang bernama Angela. Di sini juga Victor mulai menjalankan tugasnya sebagai ayah yang baik yang tiap hari antar jemput anaknya. Si Victor pun sudah tidak percaya dengan Tuhan semenjak kematian istrinya. Di sekolah, Angela mempunyai teman dekat di kelasnya yang bernama Catherine. Saat jam sekolah selesai, bukannya mereka pulang, dah malah kekalayangan ke hutan geracok. Di sini mereka melakukan hal yang mistis, yaitu mencoba untuk berkomunikasi dengan ibunya yang sudah meninggal. Start speaking what she says to you. Tak kunjung pulang, orang tua Catherine yaitu Tony dan Amanda akhirnya memutuskan untuk mencari putri mereka ke hutan. Sampai hari ketiga, pencarian masih berlangsung. Akhirnya si dua anak ini ditemukan di sebuah peternakan berjarak puluhan meter dari kota. Anehnya di sini, mereka ditemukan dengan kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Si Catherine berwajah pucat dan Angela penuh dengan luka-luka. Ada apa gerangan nih, kok bisa kayak gitu ya? Karena si Victor ini emang tidak percaya dengan Tuhan, akhirnya Victor membawa Angela ke dokter. Sementara keluarga Catherine agak percaya akan hal-hal tersebut. Catherine dan keluarganya pun melakukan ibadah di gereja dan juga syukuran kembalinya Catherine. The body and blood of our Lord Jesus Christ. Tiba-tiba si Catherine ujuk-ujuk ngalengit gerak. And the love of your Father that you went to the cross and from there your blood was... Dan tidak lama kemudian datang kembali dengan kondisi mengerikan dan malah ingin menyerang si pastor. The body and the blood
Adegan berpindah kepada orang tua Catherine dan juga Angela yang berdiskusi mengenai dua bocil ini. Ayah Angela tidak percaya pada hal-hal goib, sedangkan orang tua Catherine percaya bahwa anaknya dimasuki entitas lain. Tetangga yang bernama Ann juga bekerja sebagai perawat, ikut nimbrung dan memberi Victor buku bertajuk I think it might have some answers that Angela's doctors. She's a mother, driven by my love for my daughter and Setelah pencarian, Bapak Victor berhasil menemukan Ece Chris dan menceritakan kejadian yang dialami. Do you believe any of this stuff is actually real? Placebos are real so far. After that, you gotta come up with some real answers. Beruntunglah saudara-saudara Chris ini mau membantunya. Akhirnya, Ece Chris bertemu dengan Aan dan mempertemukan dengan Maddox yang akan membantu ritual mereka. Where is she? Lalu Ece Chris menemui Catherine terlebih dahulu. She knows who I am. Where's the other girl? Take care of it. Let's go. Miranda! Hey, Tony! God is punishing us. Look at you now. Are you looking for Reagan? Are you looking for Reagan? My beloved daughter Reagan, all holy beings. In the name of the child. Release this child! Ternyata Ece Chris ini malah diserang karena mencoba mengusik iblis yang ada di dalam tubuhnya, yang mengakibatkan si Chris jadi buta. Singgol bacok ya guys. Makanya kalau temen lagi emosi, diemin dulu lah. Takutnya ngareog kayak gini. Ritual pun harus tetap berjalan meskipun tanpa Ece Chris. Ritual pun dimulai. Mari kita lihat gimana ya cara mereka ritual. Bapak Victor dan yang lainnya mulai melakukan ritual dan dibantu dengan Behib. Di dalam ruangan, Angela dan Catherine diletakkan di kursi yang sudah disediakan dan terlihat ada alat monitor jantung untuk memastikan kesehatan saat ritual dijalankan. Behib menyalakan lilin dan membagikan jimat. Aan mulai membacakan doa di hadapan Angela dan juga Catherine. Fight against that reprobate dragon. Let your mighty hand cast him out of your servants, that he may no longer. Di saat bersamaan, kedua anak tersebut tersadar sambil menatap tajam. To the letter, I who am a minister of God. Tonight you're going to die. Tak mempan oleh doa, mereka tidak menyerah begitu aja. Mereka lalu menyiapkan air suci untuk memandikan mereka. Seketika Catherine dan Angel memuntahkan darah dan Angel mengeluarkan asap kuning. Lalu Babe inisiatif membakar kertas dan berhasil menghilangkan asap kuning tersebut. Meniasa menegangkan gini ya sahabat Bones. Now you have to make another choice. one girl lives, one girl dies. Si iblis memberikan mereka pilihan untuk memilih salah satu yang hidup. Kalau pilihan tidak dibuat, maka mereka berdua akan mati. Asani loba we kahayang nanya. Choose, Father. Make the choice you should have made then. Choose me! No, Mother, choose me! You must choose. Or both girls die.
Namun Victor dan Amanda sama-sama menolak untuk memilih. Tiba-tiba, Maddox berubah pikiran dan memutuskan datang untuk membantu mereka. Jika nama tadi di luar temi Kiroe merenya sahabat Bones. Saat Maddox fokus membaca doa, Maddox pun diserang dan akhirnya mati dengan leher berputar. Tidak lama kemudian, Pak Victor ini berinisiatif mengambil shell milik Ibu Angela dan melilitkannya di leher Angela. Dia berharap shell dapat membantu Angela untuk melawan iblis. Hal tersebut malah membuat Angela sadar dan teringat dengan ibunya. Sementara, Tony ayah Catherine tiba-tiba berkata bahwa dia memilih Catherine untuk hidup. Akibatnya budak merenya sahabat Bones. Kemudian Angela tergeletak tak berdaya dengan monitor jantung yang menunjukkan bahwa Angela sudah tidak bernapas. Tiba-tiba si Catherine tersadar berada di sebuah bangunan. Dia diseret ke dalam neraka oleh iblis. Dan pada akhirnya Catherine lah yang mati, sedangkan Angela sadar kembali ke tubuhnya. Di plot twist dalam film ini, yang dipilih yaitu yang akan mati. Beberapa saat kemudian, petugas medis berdatangan untuk mengevakuasi korban dalam kejadian itu. Film ditutup dengan Aan yang diinterogasi di kantor polisi untuk memberikan keterangan tentang apa yang terjadi. Angela sudah pulih dan kembali ke sekolah, sementara Amanda dan Tony sedang bersedih atas kehilangan anaknya. Turut berduka cita ya, Ton. Sementara Chris didatangi anaknya yang sudah lama tidak bertemu dan film pun berakhir. Sekarang rating dari film ini, kelebihannya yaitu yang bisa dilihat salah satunya dari kostum yang perlu diacungi jempol. Latar belakang para karakter yang dibuat lebih kompleks dan juga beragam. Sedangkan kekurangan dari film ini ternyata banyak yang mereview karena dinilai kurang horor. Jadi nilai dari Mimin untuk film ini yaitu 7/10. Nah, kalau menurut kalian gimana nih sahabat Bones? Berapa rating yang akan kalian berikan? Hal yang menarik dari film ini adalah makna tersirat yang ingin disampaikan tentang sebuah harapan yang teguh dari seorang ayah untuk anaknya. Bayangkan saja, seorang single parent harus bertahan di tengah kondisi anaknya yang sudah sangat mengkhawatirkan. Meski sempat goyah, namun Victor mencoba untuk tidak kehilangan harapannya.